Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1601 sampai bab 1605, kejutan, kejutan apa? Semua orang tercengang, keluar, Ye Junlin bertepuk tangan. Segera, Xiao Feng dan yang lainnya keluar. Apa, kamu bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan? Tidak, kekuatanmu sudah pulih, tidak, kekuatanmu sebenarnya. Merasakan perubahan pada Xiao Feng dan yang lainnya, semuanya di Yanlongwei kaget menjadi gila. Apakah mereka masih termasuk kelompok pecundang yang sama? Xiao Feng dan yang lainnya pernah dibesarkan seperti binatang. Saat itu semua orang mengira mereka tidak berharga. Tidak sebaik anjing, dalam waktu singkat, mereka telah bertransformasi. Bahkan bisa dikatakan telah terjadi perubahan kualitatif. Di antara 100 orang, setidaknya ada 2 jari yang bisa menyaingi Beimo. Terutama Xiao Feng yang sangat kuat. Dia samar-samar mendekati ranah pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi. Ini jelas tidak sebanding dengan 9 Raja Surgawi. Dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika 100 orang Xiao Feng bergabung, mereka pasti dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mereka masih membuat kemajuan yang mengerikan. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Proyek Qianlong sukses ini lebih baik dari yang kita bayangkan. Terima kasih, Raja Yizi berdampingan, Anda akan selalu menjadi Raja Yizi berdampingan Daxia. Semua orang hampir menangis kegirangan. Sekarang mereka bisa keluar dan mengambil alih diri mereka sendiri. Tapi kamu masih lemah sekarang, setiap pertempuran di masa depan akan menjadi masalah hidup dan mati. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Ye Junlin menyerang tanpa ampun. Setiap orang, apakah ini masih lemah? Apakah ada keadilan surgawi? Sejujurnya, tidak ada orang yang bisa digunakan Yanlongwei saat ini yang lebih baik dari mereka. Dengan 100 orang Xiao Feng, kekuatan Daxia akan meningkat pesat. Menurut tren ini, cepat atau lambat Xiao Feng akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika ada yang pertama, akan ada yang kedua. Ada begitu banyak potensi dalam kelompok orang ini. Itu pasti menjadi tulang punggung Daxia, setelah Yanlongwei membawa Xiao Feng dan yang lainnya kembali. Pertemuan darurat segera diadakan. Pada dasarnya semua jenderal perang besar di Daxia berpartisipasi. Yanlongwei harus menghadapi krisis apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Sebenarnya, semua pembangkit tenaga listrik tertinggi adalah tuan mereka sendiri. Itu bukan milik negara tertentu atau semacamnya. Oleh karena itu, Daxia tidak hanya harus mengawasi musuh asing, tetapi juga mengawasi kekuatan tertinggi di Daxia. Setiap orang harus menyadari perjanjian para dewa, kan, kita akan menghadapi dilema yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kematian adalah masalah sepele. Mungkin seluruh grid Xia akan jatuh ke api penyucian. Petinggi Yanlongwei mengatakan kengerian itu tentang masalah ini. Ayo. Semua orang tampak serius. Aku punya pertanyaan. Kata Xiao Feng. Xiao Feng, beritahu aku. Semua orang memandang Xiao Feng. Bukankah niat awal pembuat perjanjian para dewa adalah untuk membawa perdamaian ke dunia dan mencegah penderitaan manusia? Sekarang seseorang melanggar perjanjian para dewa. Bukankah mereka harus keluar untuk menjaganya? Itu. Dan hanya karena satu orang melanggar aturan perjanjian para dewa baru saja melanggarnya, Xiao Feng mengungkapkan keraguannya. Ini adalah pertanyaan yang dimiliki banyak orang. Semua orang menganggap janji para dewa itu terlalu kekanak-kanakan. Hanya karena satu orang merusaknya, itu benar-benar karena satu orang yang melanggarnya. Mengapa mereka yang membuat perjanjian para dewa mengabaikan penderitaan di dunia? Itu karena mereka ingin tatanan dunia yang baru muncul. Perjanjian para dewa mengikat kekuatan tertinggi itu telah berlangsung terlalu lama.
dan dunia telah berubah terlalu banyak, mereka ingin melihat munculnya dunia baru. Jadi, apapun yang dilakukan oleh kekuatan tertinggi, mereka menang, tidak peduli. Semua orang terkejut saat mendengar ini. Kelompok orang ini sepertinya adalah penguasa dunia ini. Apa sebenarnya itu? Itu bisa membuat semua pembangkit tenaga listrik tertinggi lenyap. Dia memiliki kekuatan super yang melampaui semua makhluk hidup. Mereka sebenarnya menginginkan perubahan di dunia. Eksistensi macam apa yang merupakan Tuhan yang membuat perjanjian para dewa? Semua orang penasaran. Saya tidak tahu, bahkan informasi Daxia yang paling misterius pun tidak mencatat apapun. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang pernah melakukan kontak dengan mereka. His, terdengar helaan napas dari penonton. Eksistensi macam apa ini? Mereka seperti dewa. Menonton seluruh dunia, namun mereka tidak dapat menjangkau kelompok orang ini. Krisis terbesar saat ini datang dari kelompok kekuatan tertinggi ini. Mereka tidak akan peduli, jadi sudah pasti kekuatan tertinggi akan menyebabkan kekacauan di dunia, dan pasti akan ada sekelompok negara atau kekuatan dengan niat jahat yang akan mengambil keuntungan dari Daxia. Kita memiliki masa depan yang sangat sulit, jadi kita harus bersiap sepenuhnya. Musuh terlalu kuat, semua orang harus waspada. Yan Longwei telah merumuskan serangkaian pengaturan untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Para prajurit Daxia mulai berlatih seperti orang gila. Yan Longwei mengatur banyak ramuan dan obat-obatan untuk bekerja sama dengan berbagai keterampilan tempur dan latihan yang dilakukan oleh Ye Junlin dan kekuatan utama yang tersembunyi. Untuk meningkatkan efektivitas tempur secara keseluruhan. Situasinya menjadi lebih serius. Kegelapan benar-benar datang. Hei, kami sangat bodoh. Mengapa kami menghancurkan seni bela diri Ye Junlin? Saya dapat menjamin bahwa jika seni bela diri Ye Junlin dipulihkan, pasti akan ada satu lagi pembangkit tenaga listrik tertinggi di negara kami. Kami menyesalinya. Kami menyesalinya. Bagaimana kalau begini? Mari kita gunakan seluruh kekuatan kita untuk menemukan cara memulihkan seni bela diri. Kembalikan seni bela diri Ye Junlin sesegera mungkin. Oke, ayo kita lakukan. Yan Longwei akan menebus kelakuan bodoh mereka lagi. Kapan? Keluarga Ye Junlin tidak berbeda dengan masa lalu. Satu-satunya perbedaan adalah Junjun dan Li Ziran terus meningkat. Ketika Li Ziran merobohkan tembok dengan tangan kosong, mereka akhirnya mengerti bahwa lompatan kualitatif telah terjadi. Ye Junlin tidak berani memberitahu mereka bahwa mereka telah menjadi ahli seni bela diri. Saya khawatir mereka tidak akan bisa menerimanya. Lagi pula, seorang pekerja kerah putih berurusan dengan saham keuangan setiap hari. Anda tiba-tiba memberitahu dia bahwa Anda telah menjadi ahli seni bela diri. Sulit bagi mereka untuk menerimanya. Bagaimanapun, mereka menganggap pelatihan Ye Junlin sebagai kebugaran. Junlin, aku akan melindungimu mulai sekarang, terkikik. Li Ziran menerimanya dengan senang hati. Zhou Nanyan dan bahkan ibunya Zhou Yingying menerima semua ini. Kami tahu pikiranmu, King's Landing. Kamu ingin kami menjadi kuat dan tidak mudah terjerumus ke dalam bahaya. Saya juga mendengar bahwa zaman telah berubah terlalu banyak. Ada banyak bahaya. Sebaiknya kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri. Sayang sekali tubuhmu tidak lagi mampu berlatih seni bela diri. Ini adalah keputusan terburuk yang pernah dibuat Yan Longwei. Li Ziran dan yang lainnya berkata dengan menyesal. Ye Junlin berperan sebagai instruktur, mengatur pelatihan mereka, dan dapat mengubah mereka menjadi ahli seni bela diri. Jika seni bela dirinya tidak rusak, saya tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Tidak apa-apa, Junlin akan melatih kita dengan baik dan kita semua akan menjadi kuat, maka tidak ada yang bisa menindas kita. Kata Zhou Yingying, ya, saudaraku, aku akan berlatih bersamamu setiap hari mulai sekarang. Zhou Nanyan juga mengepalkan tinjunya. Untuk sementara waktu, semua orang penuh semangat juang. Ye Junlin biasa melindungi mereka,
Sekarang mereka datang untuk melindungi Ye Junlin. "Nenek, kamu salah, ayah yang terkuat," teriak Junjun. Setelah mendengar ini, semua orang tertawa. "Anak ini, saya sangat mencintai ayah saya. Ayah adalah yang tertinggi dan paling berkuasa di mata anak-anak." Zhou Yingying dan yang lainnya tertawa. Faktanya, Ye Junlin sangat ingin memberitahu mereka bahwa dia tidak terkalahkan. Tapi dia menahan diri. Sebaliknya, sekarang dia adalah orang biasa. Dia bisa lebih menginspirasi Li Ziran dan yang lainnya. Biarkan mereka maju lebih cepat, pastinya merupakan hal yang bagus. Saya tidak akan mengungkapkannya untuk saat ini. Hampir seluruh Daxia secara aktif mempersiapkan perang. Saat ini, kota Fengtian berada di pegunungan bersalju. Orang-orang kuat bersama Tuoba Zunwan dan yang lainnya juga mulai melakukan beberapa gerakan. Dia seperti pemuda bodoh yang tidak mau mendengarkan. Apakah sekarang baik-baik saja? Dia telah menjadi korban perjanjian para dewa, seluruh keluarga akan hancur. Aku mengatakan itu selama dia keluar. Para dewa akan membuat rencana, para penguasa perjanjian pasti akan membunuhnya. Dia tidak mau mendengarkan. Semua orang sangat marah. Mereka semua mengira bahwa Tuan yang membuat perjanjian antar dewa membunuh garis keturunan Tuoba Zunwan. Ye Junlin menghancurkan mereka, yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tidak, jika Zunwan mati seperti ini, martabat apa yang dimiliki klan Tuoba kita? Dia tidak membalas dendam. Ayo balas dendam. Sekarang perjanjian antar dewa dilanggar, kita bisa datang dan pergi sesuka kita. Perintahkan, klan Tuoba, semuanya berkumpul pergi ke selatan dan bunuh Ye Junlin. Ada 4 kekuatan besar di klan Tuoba. Tuoba Zunwan adalah anak ketiga. Sekarang 3 meridian yang tersisa bersatu dan ingin menuju ke selatan. Setelah perjanjian para dewa dilanggar, pusat kekuatan tertinggi di seluruh dunia siap mengambil tindakan. Tapi klan Tuoba lah yang benar-benar mengambil tindakan. Mereka bergerak ke arah selatan dengan kekuatan yang besar. Itu 3 kali lebih kuat dari tim Tuoba Zunwan sebelumnya. Secara khusus, jumlah dan kekuatan ahli tingkat tertinggi lebih dari 3 kali lipat. Begitu klan Tuoba muncul di tempat kejadian, mereka meneriakkan slogan, "Siapapun yang menghalangi jalan akan dibunuh tanpa ampun." Yan Longwei hanya bisa menyingkir dan membiarkan mereka datang. Pada saat yang sama, ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang bermunculan dari seluruh Daxia. Namun, mereka tidak setinggi klan Tuoba. Semua orang diam-diam menyelinap ke dunia manusia biasa. Saat ini, Xiao Feng dan yang lainnya bertanggung jawab atas teater pusat Daxia. Saya melihat klan Tuoba menuju ke selatan dengan kekuatan besar. Mereka cemas, bukankah seharusnya mereka mengincar Ye Enren? Tentu saja, klan Tuoba lah yang melanggar perjanjian para dewa, sekarang mereka pasti mengincar Ye Enren. Kata semua orang, kita harus menghentikan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka menyakiti Ye Enren. Semua orang dalam posisi putus asa. Xiao Feng berpikir sejenak dan berkata, "Biarkan mereka lewat." "Hah?" Semua orang tercengang. "Xiao Feng, apa maksudmu, melihat mereka berurusan dengan dermawan mereka?" Semua orang bingung. Xiao Feng melirik semua orang dan berkata, "Pertama-tama, kita tidak bisa menghentikan mereka, melawan mereka hanya akan menambah korban. Kedua, YNN pasti punya cara untuk menghadapinya." "Hah? YNN punya bagaimana cara menghadapinya?" Semua orang tercengang. YNN jelas bukan orang biasa, tidak mungkin orang biasa melatih kita sedemikian rupa. Dan semua orang tahu betapa kuatnya Suster Junior Junjun, kan? Semua orang berpikir. Yang lebih menakutkan adalah pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi terakhir kali. Bagaimana dia tahu bahwa dia berada dalam kegelapan? Dan dia membawanya ke pangkalan pelatihan khusus untuk kita lawan. Memikirkan hal ini, semua orang menunjukkan ekspresi gila. Jadi menurutku Ye Enren jelas bukan orang biasa. Xiao Feng yakin. Akhirnya,
zona perang pusat mengizinkan klan Tuoba untuk pergi. Namun, Xiao Feng segera menyampaikan kabar tersebut kepada Ye Junlin. Jawaban Ye Junlin adalah dia akan menyelesaikan masalah dan meminta Xiao Feng memblokir semua berita. Setelah Xiao Feng melakukan operasi, keberadaan klan Tuoba menghilang. Tidak ada yang tahu, setelah pertempuran itu, Ye Junlin dengan jelas mengetahui kekuatannya sendiri. Dia tidak takut dengan klan Tuoba, tapi yang mengejutkan Ye Junlin adalah dia menemukan seseorang sedang menatap keluarganya dalam kegelapan baru-baru ini. Dilihat dari auranya, dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Apalagi saat Junjun dan yang lainnya sedang berlatih, pria itu terus menatap. Tampaknya sangat tertarik, namun, tidak ada permusuhan yang ditunjukkan untuk saat ini. Ye Junlin pura-pura tidak menyadarinya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Segera klan Tuoba pergi ke selatan menuju Jiangbei. Langsung menuju ke arah Ye Junlin. Puluhan ribu orang dari klan Tuoba mengepung Ye Junlin. Tuoba Zunpeng, Tuoba Zuncheng dan Tuoba Zunli secara pribadi memimpin tim. Di antara marga Tuoba, Tuoba Zunwan adalah yang tertua ketiga. Ye Junlin membunuh keponakan kita Long Cheng, tahukah kamu kejahatannya? Tuoba Zunpeng meraung. Ya, aku membunuhnya. Aku juga membunuh ayah dan dua saudara laki-lakinya. Ye Junlin mengakui dengan jujur. Hah, kamu? Mustahil, Lao San dan keluarganya dimusnahkan karena mereka melanggar perjanjian para dewa. Apa hubungannya denganmu? Balas semua orang. Ye Junlin merentangkan tangannya tanpa daya. Kapan aku menjadi pembuat perjanjian antar dewa? Berhenti bicara omong kosong. Aku di sini hari ini untuk membunuhmu. Salah satu pemuda berjalan menuju Ye Junlin. Dia mengangkat tinjunya. Energinya mengamuk dan angin bertiup. Kekuatan pukulannya sangat menakutkan. Di mata semua orang, Ye Junlin, orang biasa, bisa mati hanya dengan satu pukulan. Kamu tidak boleh menindas ayah. Pada saat ini, sebuah suara yang keras terdengar. Seorang anak tiba-tiba muncul di depan Ye Junlin. Tinju kecil itu menyerang ke depan, bang. Setelah suara teredam, tendang, 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 tendang. Tuan muda klan Tuoba mundur selusin langkah, puff. Dia bahkan memuntahkan darah. Dia memandang si kecil di depannya dengan tidak percaya. Menatapnya dengan tajam, Junjun mengangkat tinjunya untuk melindungi ayahnya. Tapi kali ini, mengejutkan seluruh penonton. Junjun benar-benar memukul mundur tuan klan Tuoba dengan satu pukulan. Padahal dia adalah penguasa terakhir klan Tuoba. Tapi dia jelas seorang master. Dia sebenarnya dipukul mundur oleh seorang anak berumur beberapa tahun. Ye Junlin menyentuh kepala Junjun. Junjun memang yang terbaik. Seluruh tempat sunyi, Tuoba Zunpeng dan yang lainnya tidak bereaksi. Menatap Junjun tanpa berkedip. Ini mengerikan. Jenius seperti ini jarang terjadi di dunia, bahkan di klan Tuoba. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi dan semu. Orang-orang jenius bermunculan dalam jumlah besar. Tidak ada orang jenius seperti Junjun, sangat buruk. Ini adalah jenius terkuat yang pernah saya lihat. Tidak ada yang lain. Setelah bayi kecil ini diketahui orang lain, pasti akan menimbulkan sensasi di dunia dan akan diambil alih oleh semua orang. Tuoba Zunpeng dan tiga lainnya menunjukkan senyuman menakutkan. Ayo. Mereka ingin membawa Junjun pergi dan melatihnya. Siapa yang tidak menginginkan anak muda berbakat seperti itu? Kemarilah, dengarkan perintahku, bunuh Ye Junlin. Lalu ambil kembali bayi kecil ini. Dia pasti menjadi harapan masa depan klan Tuobaku. Tuoba Zunpeng menunjukkan senyum serakah. Para master mendesak Ye Junlin dan Junjun. Siapa yang berani menyentuh muridku? Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Terdengar, dan seluruh penonton pun kaget. Hanya Ye Junlin yang terlihat tenang. Karena dia sudah lama mengetahui bahwa ada seseorang yang diam-diam di sana.
Dia adalah pria misterius yang memantau keluarga mereka. Pada saat ini, hal itu muncul. Ye Junlin juga tahu mengapa sekelompok orang ini diam-diam memantau keluarga mereka selama periode ini. Mereka datang untuk Junjun. Saya kira saya sudah menyukai bakat Junjun. Sekarang klan Tuoba ingin membawa pergi Junjun. Mereka tentu saja menolak untuk setuju. Siapa? Semua orang di klan Tuoba menjadi waspada. Saya melihat beberapa sosok muncul di atas villa. Pakaian putih mereka lebih baik dari salju, dan mereka memiliki aura yang bebas dari debu. Tapi setiap orang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dada-dada, ada langkah kaki di mana-mana. Puluhan anak muda, orang-orang ini semua adalah pembangkit tenaga listrik semu tertinggi. Begitu mereka muncul, ekspresi klan Tuoba langsung menjadi serius. Mereka sudah memiliki firasat akan kekuatan satu sama lain. Klan Tuoba, kan? Kami adalah kota Wushuang di Su. Gadis kecil inilah yang disukai kota Wushuang, kamu tidak boleh terlibat. Apa, kota Wushuang di Su? Tuoba Zunpeng dan yang lainnya mendengar ini, terkejut. Tidak ada orang lain yang pernah mendengarnya, bahkan Ye Junlin pun tidak. Klan Tuoba sudah tidak asing lagi, sebelum munculnya perjanjian para dewa. Kota Wushuang adalah salah satu negara adidaya di Daxia. Dikenal sebagai puncak Su Barat, dikabarkan ada ratusan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Sekarang keheningan telah hilang begitu lama, saya tidak tahu keadaan apa yang telah dicapai kota Wushuang. Klan Tuoba jauh melampaui perbandingan, kedua belah pihak sangat berbeda. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Di dunia yang kuat, ada pepatah tentang 9 surga tertinggi. Pembangkit tenaga listrik tertinggi dibagi menjadi 9 tingkatan, dari surga tertinggi pertama hingga surga tertinggi ke-9. 9 surga secara alami adalah yang tertinggi. Ini juga merupakan hal yang paling sulit untuk dicapai. Jarang terlihat di dunia, ada banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Namun pada dasarnya 99% diantaranya berasal dari tingkat pertama tingkat tertinggi. Hal di atas sangat jarang terjadi. Anggota terkuat dari klan Tuoba adalah Tuoba Zunpeng, surga tingkat ketiga tertinggi. Tuoba Zunwan, yang dibunuh oleh Ye Junlin, adalah surga tingkat 2 tertinggi. Tetapi kota Wushuang di depan kita memiliki banyak orang kuat dari surga tertinggi tingkat ketiga, dan bahkan beberapa tetua berasal dari tingkat tertinggi keempat. Hal yang paling menakutkan adalah kota Wushuang memiliki orang kuat tingkat 5 tingkat tertinggi. Oleh karena itu, kota Wushuang adalah kekuatan utama di Daxia. Di bagian paling atas, ini jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh klan Tuoba. Mari kita begini, prajurit tingkat 4 tertinggi pada dasarnya dapat memusnahkan seluruh klan Tuoba. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat pembangkit tenaga listrik tertingginya. Perbedaan di setiap level sangat mencengangkan. Itu sebabnya 9 surga digunakan untuk membagi alam. Ketika klan Tuoba mendengar nama kota Wushuang, mereka langsung panik. Jika tidak hati-hati dan membuat pihak lain marah, mereka harus dimusnahkan. Bibit yang diminati kota Wushuang. Gigi Tuoba Zunpeng bergemeletuk. Ya, itu benar, kami telah mengincar anak ini sejak sebelum perjanjian antar dewa dilanggar, pria. Dari kota Wushuang tidak berbohong. Junjun dan yang lainnya telah mengincarnya sejak lama. Kota Wushuang berada di Su Barat, di wilayah yang sama dengan klan Su Barat. Jadi mereka mengetahui semua hal besar dan kecil tentang klan Sishu. Apalagi ketika seorang jenius seperti Junjun muncul, mereka sudah lama mengincarnya. Setelah perjanjian antar dewa dilanggar, para tetua kota Wushuang dengan penuh semangat datang untuk mengamati Junjun. Setelah mengamati periode waktu ini, saya merasa Junjun adalah jenius terkuat di era ini. Saat semua orang berencana untuk membawanya pergi, klan Tuoba muncul, bersambung.